Bokri Expo 2024. Selamat siang semuanya, kita sekarang sedang ada di mana Pak Wildan? Sekarang ada di Maker Cafe. Makers Cafe di Galeri Mall. Oke, Galeri Mall. Ya, kami dari SMP Bokri 5. 5. SMP Bokri 5 bersama Wildan Nurtri Wicaksono, guru IPA. Guru IPA, dan saya Andreas, guru bebas ya. Ya, jadi di galeri ini lagi ngapain nih Pak Wildan? Yang pertama, kegiatan galeri ini adalah tahun kedua. Kenapa? Karena tahun pertama ada di tahun lalu, yaitu Bokri Expo Crash One. Wow, Bokri Expo Crash One. Nah, tahun ini kita masuk ke dalam Bokri Expo Crash Two. Crash Yang Two. kedua, ya. Oke, jadi di Bokri Expo tuh ngapain aja? Ada apa aja? Bokri Expo menampilkan banyak hal, mulai dari yang pertama talk show, Ya. Oke, yang kedua pementasan anak minat dan bakat, Minat dan bakat. mulai dari seni, kemudian ada juga lomba-lomba. Nah, yang saat ini sedang berlangsung adalah pentas kreasi seni anak. Pentas kreasi seni anak. Oke, wow. Sedangkan Bokri 5 sendiri ada stand di sana ya? Ada. Di Expo ini ya. Betul. Oke, saya tertarik dengan ada apa namanya ini, moto atau slogan dari SMP Bokri 5, yaitu cerdas, berkarakter, terampil. Betul. Bisa dijelaskan mungkin sedikit kenapa kok cerdas, berkarakter, terampil itu Pak Wildan? Oke, terkait dengan 3 hal ini, saya tidak akan jawab langsung dulu, tapi saya akan memberikan suatu cerita bahwa cerdas, terampil, dan berkarakter 3 yel-yel yang selalu diucap anak-anak mulai dari pertama masuk Ya. sekolah, yang kedua mau pulang sekolah. Baik. Harapannya apa? Karena 3 nilai ini, mulai dari cerdas, karakter, dan terampil, ini wajib dan akan kita berikan kepada anak-anak. Kenapa? 1, anak-anak harus punya karakter. Religiusitas, ya, masalah dia adalah Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, bukan masalah. Yang paling utama adalah dia punya karakter, di mana dibangun melalui SMP Bokri 5. Yang kedua, seandainya anak sudah mempunyai karakter, orang kan mikir, sopan nggak sih? Oh, sopan. Karakter nggak sih? Oh, karakter. Di balik karakter pasti tersirat dan tersurat, bahkan di dalamnya akan terasa kecerdasannya itu ada. Baik. Kalau orang yang punya karakter tapi nggak cerdas, ya percuma. Orang cerdas tapi nggak karakter juga percuma. Maka anak-anak diharapkan 1, karakter tadi, yang kedua cerdas. Cerdas dalam hal smart. Dia punya kecerdasan yang tidak dibuat-buat dan tidak textbook. Baik. Artinya namanya cerdas, dia bisa berkreasi. Yes. Maka yang ketiga adalah terampil. Dia mampu mengafiliasi cerdasnya dalam bentuk berbagai keahlian dalam segala hal. Maka kami coba untuk menggali semua potensi anak. Wow. Mulai dari 1, baik itu di bidang akademik sendiri. Yang kedua, nggak semua orang cerdas dalam bidang akademik ya, tetapi bisa jadi anak tersebut cerdas di bidang seni. Anak tersebut cerdas di bidang motorik. Maka kami tidak membatasi anak. Buat kami, kecerdasan anak adalah unik. Baik. Nah, Wow. Jadi cerdas, berkarakter, terampil. Tidak hanya cerdas secara akademik, tapi cerdas spiritual ya. betul. Jadi tidak hanya IQ yang tinggi, tetapi EQ dan ESQ. ya ESQ. Jadi spiritual juga empati, Emosional. Jadi memang penting. Dan di Bokri ini memang Bokri khususnya SMP Bokri 5 memang sedang fokus ke sana. Betul. Baik secara akademis, anak-anak, guru-guru sangat berusaha supaya anak-anak ini mereka bisa dalam akademis itu seenggak-enggaknya mereka tahu, dan mereka juga bisa berkembang dalam secara akademis dan juga berkarakter. Nah, Gitu ya. satu hal penting lagi Mas Andri, bahwa yang pertama, anak-anak kami berharap bisa bangun cerdas, karakter, dan terampil. Tapi Bapak Ibu Guru juga harapannya juga seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Guru mempunyai kemampuan juga cerdas dalam hal religiusitas juga, dia terus dibangun. Dalam hal keterampilan, Bapak Ibu Guru juga bisa mengembangkan, tidak hanya mengembangkan anak-anak tapi mengembangkan diri.
Tapi samping itu Bapak Ibu Guru juga mempunyai dua slogan yang kami jadikan satu. Oh iya. Apa itu? Yaitu bekerja dengan hati dan melayani dengan kasih. Wow. Jadi tidak hanya bekerja visi, bekerja pikir, tapi bagaimana hati dan kasih itu main. Sama seperti halnya iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih, dan itu dimiliki oleh Bapak Ibu Guru karyawan SMP Bopi 5. Jadi bekerja dengan hati, melayani dengan kasih. Karena memang generasi itu butuh dilayani dengan hati dan kasih. Ya, saya pribadi memperhatikan Bopi 5 sejak dari 2005 sampai saat ini memang ada banyak perubahan. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang mencari sekolah untuk anaknya nanti SMP di mana gitu ya, dan kebetulan mungkin ada jalur juga, jalur dari Trans gitu ya dilewati, dan Bapak Ibu Saudara mungkin masih ragu gitu ya, silakan bisa langsung cek gitu ya ke SMP Bopi 5 dan melihat, mungkin survei dulu. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa fokus kami tidak hanya di akademis, tapi tentang berkarakter dan juga terampil. Kenapa terampil? Karena penting sekali. Ada banyak anak-anak yang lulus dari SMP, SMA, atau kuliah sekalipun dengan akademis yang bagus, punya karakter yang bagus, tapi tidak terampil. Artinya terampil itu dia dapat itu tadi mengaplikasikan ilmunya gitu ya di kehidupan nyata. Bahkan ketika ada suatu masalah, orang yang terampil ini tidak buntu. Benar. Jadi itu yang menjadi fokus kami, memang tidak secara instan ya. Betul. Tapi seenggaknya di usia SMP ini, usia remaja, itu sangat penting ditanamkan tentang cerdas, berkarakter, dan terampil. Karena kalau sejak SMP di mana mereka remaja ini sedang mencari jati diri mereka. Nah, disinilah penting untuk kita tanamkan hal-hal yang baik kepada mereka. Oke, Pak Wildan. Ya. Bopi Expo ini, gitu ya, kita sedang ikut Bopi Expo ya. Harapannya lewat Bopi Expo ini apa ini, Pak Wildan? Oke, yang pertama memang Bopi Expo diharapkan bisa membawa kami, saya sebutkan kami ya, kami adalah SMP Bopi 5, bisa membawa kami untuk kembali kami marketing, jual promosi, tetapi kami tidak mau menyembunyikan suatu hal yang sebenarnya tidak ada. Kami pengen mengungkap semua hal yang memang ada di Bopi 5, benar-benar ada, tidak cuma jual muka, jual tampang, tetapi memang isinya, kontennya memang seperti itu. Jadi cerdas, karakter, dan terampil ada. Salah satu contoh dan bukti, salah satu siswa dari sekian banyak anak yang sudah mencapai nilai tertinggi atas perolehan selama di SMP Bopi 5. Namanya Pinko Catur Wijayanto. Dia seorang pengusaha, sekarang jadi entertain. Dulu awalnya dia hidup di jalan. Selama 1 tahun dia tidak bisa bersekolah karena permasalahan emosional dia. Akhirnya suatu ketika Bopi 5 membawa dia menuju ke masa depannya melalui prepare-nya, persiapan dirinya. Pertama, dalam bekerja dengan hati dan melayani dengan kasih, anak tersebut tersentuh. Apa yang terjadi? Dia tidak pintar dalam akademik, tapi dia mempunyai rasa, taste, feel. Akhirnya dia bermain biola. Dan kemudian saat bermain biola, dia masuk di SMM, kemudian kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, dan akhirnya dia mencapai nilai tertingginya dalam suatu tingkatan tertinggi saat ini. Dia bisa mengajar di sebuah sekolah semacam seminari di Tangerang. Dia juga membuat usaha 3 kios Volare musik. Nah, itu dari awal yang zero, benar-benar zero, dia menjadi hero atas diri dan atas keluarganya. Mungkin ini sebagai contoh bahwa kami tidak menjual suatu hal yang tidak, tetapi kami menunjukkan bahwa kami punya 2 moto yang kami jadikan satu, yaitu bekerja dengan hati dan melayani dengan kasih untuk mencapai anak-anak cerdas, berkarakter, dan terampil. Oh, luar biasa. Jadi memang guru-guru yang ada di Bopi 5 all out untuk supaya anak didiknya bisa meraih masa depan yang gilang gemilang gitu ya. Oh, terima kasih Pak Wildan atas informasinya. Bopi 5 ini ya, kami harap ada banyak orang tua yang mengerti dan akhirnya bisa mempercayakan
anak-anaknya untuk boleh bersekolah di SMP Bob Kriel 5. Betul. Oke. See you